Di sini saya sebagai mahasiswa, saya ditugaskan oleh dosen pembimbing mata kuliah pengantar teologi sistematika untuk membuat tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dengan nama Ruben Dalawonu, NIM 101/2022-0207. Oke, langsung saja ke pembahasan materi, yaitu yang pertama, pengertian konsep. Ini adalah poin-poin yang saya jelaskan sebentar ya, yaitu pengertian konsep. Kedua, refleksi pribadi pemuda kelompok mahasiswa tentang bibliologi, teologi, kristologi, eklesiologi, dan ekastologi. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan, pengertian konsep bibliologi. Bibliologi berasal dari 3 kata. Di sini saya tambahkan 1 ya, jadi menjadi 3 kata. Biblia artinya kitab atau buku buku kertas dari daun papirus, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Pada zaman PB, kitab suci lazim disebut dengan Biblia atau grape, yang artinya tulisan. Sebutan Alkitab atau Bible dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani biblion yang berarti kitab atau gulungan. Dengan kata lain, bibliologi pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab. Lalu, refleksi bibliologi pribadi pemuda. Alkitab adalah yang memberitahukan kita bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah berada di bawah hukuman yang kekal. Dan karena Allah adalah kudus, Ia harus menghukum semua manusia yang berdosa. Yang kedua itu refleksi kelompok mahasiswa. Alkitab adalah firman Allah yang ineran dan infalibel dan menjadi pedoman hidup bagi orang percaya. Alkitab berperan penting bagi pertumbuhan rohani orang percaya termasuk mahasiswa. Yang kedua itu pengertian konsep teologi. Teologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teologi yang terdiri dari kata theos, artinya Tuhan, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Teologi sebagai belajar mengenal Allah, sifat-sifatnya, dan relasinya dengan manusia dan alam semesta. Teologi ialah Alkitab, sebab ia memuat perkataan Allah sebagaimana telah didengar, di mana oleh manusia teristimewa. Para penulis kitab suci secara teknis dalam teologi digunakan istilah wahyu yang berarti ungkapan diri Allah. Lalu refleksi teologi pribadi pemuda. Teologi Kristen adalah merefleksi dan mengartikulasi kepercayaan mengenai Allah dan dunia di mana orang Kristen sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, refleksi kelompok mahasiswa. Sebagai kelompok mahasiswa, teologi harus benar-benar mencerminkan sikap hidup yang sesuai dengan sikap seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah seorang yang benar-benar menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus, karena Kristus sudah menebus hidupnya. Yang ketiga, pengertian konsep kristologi. Kristologi ialah logos mengenai Kristus, pemikiran atau ucapannya mengenai Kristus, sasaran iman kepercayaan Kristen. Kristus merupakan sasaran iman kepercayaan Kristen melalui pemikiran atau ucapan mengenai Kristus atau kristologi. Umat dapat terbantu untuk mengarahkan imannya kepada Kristen.
Lalu refleksi kristologi pribadi pemuda. Ada beberapa poin di sini saja yang saya tuliskan, yaitu meninggalkan kebiasaan buruk. Kedua, pertobatan. Ketiga, mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Keempat, melakukan dan menaati kehendaknya. Di sini saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja, tapi saya tidak sempat mendalaminya untuk ini ya. Tapi saya harap teman-teman semua sudah memahami semua tentang poin tadi ini ya. Yang kedua, refleksi kristologi kelompok mahasiswa. Sebagai kelompok mahasiswa, peranan gereja ada 3, yaitu penginjilan, kesaksian, pelayan kasih. Selain itu, gereja juga berperan dalam ibadah, persekutuan, dan pengajaran. Semua peran gereja ini harus berpusat pada Kristus, dan mahasiswa mampu mengaplikasikan ketiga peran tersebut. Lalu, pengertian konsep eklesiologi. Eklesiologi berasal dari bahasa Yunani, eklesia, gereja, dan logos. Perkataan firman atau ilmu, bahasa Inggris eklesiologi, merupakan salah satu subdisiplin ilmu atau teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja. Berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia refleksi. Di dalam dunia tadi ya. Lalu refleksi eklesiologi pribadi pemuda. Pemuda merupakan generasi penting dalam sebuah gereja. Ibarat sebuah bunga itu sedang kucup dan mulai bermekaran. Generasi muda gereja perlu banyak bimbingan dan dukungan agar bisa menjadi generasi yang mampu mengembangkan gereja, terlebih dalam hal iman percaya pada Tuhan. Kedua, refleksi eklesiologi kelompok mahasiswa. Sebagai kelompok mahasiswa, peranan gereja ada 3, yaitu penginjilan, kesaksian, dan pelayan kasih. Selain itu juga berperan dalam ibadah, persekutuan, dan pengajaran. Lalu yang terakhir itu adalah pengertian konsep eskatologi. Ekastologi atau dari bahasa Yunani ekastos yang berarti terakhir, dan logi yang berarti studi tentang bagian dari teologi dan sifat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasa berakhir sebagai akhir zaman. Lalu refleksi eskatologi pribadi pemuda. Eskatologi pemuda yang dapat mempersiapkan diri secara rohani dengan iman yang kuat bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput orang percaya, kebangkitan dan kematian tahap pertama, dan mereka masih hidup akan mengalami pengangkatan ke surga. Lalu yang kedua, refleksi eskatologi kelompok pemuda. Yohanes melihat ada kelompok gnostik di Efesus yang juga mengancam gereja. Mereka mengajarkan bahwa tubuh tidak penting. Yang penting adalah roh, sehingga moralitas menjadi bobrok karena menilai tubuh tidak penting. Nilai kasih menjadi rendah. Dan demikian mendorong Yohanes mengingatkan para pemuda agar menghentikan perintah baru, yaitu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang pengertian konsep refleksi pribadi pemuda kelompok mahasiswa, tentang bibliologi, teologi, kristologi,
eklesiologi, dan ekastologi. Mungkin ada yang saya sampaikan tadi salah dari yang saya ucapkan. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan pengalaman, namun ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh dosen, dan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Bagi yang menonton, semoga juga ini bisa berguna dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Shalom.